Bismillahirrahmanirrahim. Idza qata'ta minal qalbi usulah hadhihi sifat kana lisyaiton bil qalbi ijtiyazatun wa khataratun walam yakun lahu istiqrarun. Ketika kita itu sudah bisa merombak, membongkar, menjabut sampai akar-akarnya dari penyakit-penyakit kita, sombong kita obati sampai sembuh total, menjadi orang yang sederhana, orang yang tawadhu. Pelit kita bongkar, kita habisi dengan berusaha dermawan, merasa tidak memiliki, semua adalah titipan. Iri dengki kita bongkar dengan perasaan-perasaan tawadhu, dengan perasaan syukur karena kebaikan, kewajiban-kewajiban memunculkan kebaikan telah diwakili oleh teman kita. Jangan sampai iri dengki loh ya, so nanti biar ada orang sukses, punya jamaah banyak, santri banyak, majelisnya makmur, alhamdulillah telah terwakili oleh beliau kewajiban saya untuk menyebarkan agama. Alhamdulillah, ibarat kewajiban merawat jenazah, orang awam itu ibarat jenazah, ibarat mayit, sudah dilakukan dia, saya sudah tidak punya tanggungan. Itu untuk menghilangkan iri dengki. Takabur, aduh apa saya ini, nikmat yang diberikan Allah, dengan kebodohan saya, dengan kelemahan saya, dengan ketidakberdayaan saya, dengan kekurangan ibadah saya, kayaknya sudah tidak layak saya mendapatkan ini ya Allah. Apakah ini bukan istidrat untuk menghilangkan takabur? Kalau sudah hilang semua bersih, ya wis tidak bisa total ya, namanya kita itu ya menungso ini kok. Jadi kita bersihkan untuk terus kembali kepada Sang Pencipta, menyatu dengan Sang Pencipta. Ketika kita sudah melihat kebesaran Sang Pencipta, kita sudah merasa cinta, itu sudah tidak ada siapa-siapa. Kalau sudah cinta tertanam, aku sudah tidak ada, yang ada hanya kamu. Ya apa Mut? Ketika sudah cinta membara, aku sudah tidak ada, yang ada hanya engkau ya Allah. Engkau semuanya, engkau. Tapi cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Kalau sudah engkau semua, kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tapi kalau akumu masih menutupi akuku masih menutupi akuku, maksudnya apa? Kesombonganmu, ketakaburanmu, iri dengkimu, kan aku masih menutupi aku yang asli, yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Oh, tidak ada kenikmatan. Hilangkan akumu sampai mempertemukan akumu. Hilangkan akumu sampai engkau melihat akumu. Hilangkan akuku sampai kita melihat aku kita. Ya Allah. Wis, maka setan tidak punya tempat untuk berjalan-jalan berkeliaran, setan tidak punya tempat untuk lewat, setan hanya keliwar. Apa bahasa Indonesia ini keliwar Mut? Mundar-mandir. Masya Allah. Dan malah akan tertolak. Setan tidak hanya mundar-mandir, tapi tidak bisa mendekat ketika kita sudah penuhi dengan dzikir. Kenapa? Karena hakikatnya dzikir itu sudah menancap dalam hati. Apabila sudah ramai hati tadi dengan takwa kepada Allah, berangkat dari ramainya hati dengan takwa,
akhirnya ingat Allah, akhirnya menggemakan terus zikir kepada Allah. Ketika sudah takwa, itu saja setan hanya mondar-mandir. Apabila dengan zikir, maka setan hanya melihat dari jauh. Setane kelejang-kelejing. Setane kelejang-kelejing. Apa bahasa Indonesia kelejang-kelejing? Kayaknya ya. Setane hanya kelejang-kelejing. Apa le bahasa Indonesia kelejang-kelejing? Kelejingan. Setan hanya kelejang-kelejing. Tidak mungkin menggoda karena tidak ada tempat. Dia tidak berani mendekat, terbakar. Kok sampai orang sudah ramai dengan zikir, hatinya penuh dengan takwa, maka setan akan terbakar kalau mendekat. Jadi melakukan kebaikan itu enak. Melihat kebaikan juga enak. Melihat orang sukses kita bungah bahagia, melihat orang susah kita ikut susah. Enak tok ya Allah, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Yang dilihat pandangannya baik semua. Karena apa? Berangkat dari hati yang bersih, tidak ada kotoran. Yang didengarkan yang senang-senang, yang baik-baik semua, yang dipegang yang baik. Karena tidak ada penggerak jelek. Kalau masih dilihat senangan yang jelek-jelek, berarti masih ada kotoran dalamnya. Minimal masih ada pertarungan dengan setan. Minimal masih ada rongga untuk masuknya setan. Gulare ayu. Berarti enek rongga. Minimal setan masih berani mendekat. Belum penuh dengan ketakwaan. Apa ya piye ya? Tapi masuk enek wong gak roh arek ayu, lak malah wong gendeng. Ya roh ya wis biasa. Ndak terus kesetrum-setrum. Itu ya berarti saya ada rongga. Ya roh. Banyu bening masa wong gak roh banyu bening. Air jernih ya apa jernih? Ini jernih biasa. Air budak, air keruh ya tahu ini keruh, tapi biasa. Ndak kesetrum. Modelmu kan saya kesetrum. Balik kayak badik ini ki, saya kesetrum di anu iki. Sik ndredet nana wae. Lek Farihin ora. Yahin. Ente kalau lihat cewek apa sih ndredet? Oh, enggak ini. Tapi melihat cewek cantik itu tahu kamu ini? Enggak tahu. Oh ya lumayan. Hari ini wali ya. Karo iki jenenge iki karo iki wis lumayan. Dadi apa hari ini enak. Gak ndredet bisa jadi barihin. Masya Allah, ngoten, tidak ndredet. Tapi kalau karena apa? Hati yang sudah makmur dengan takwa, suci hati tadi dari sifat-sifat yang tercela dan sudah bisa ramai dengan zikir, wis setan mendekat terbakar. Setan mendekat terbakar, tidak berani. Tidak berani. Hidup enak ya Allah. Tapi ya wali. Ya cok topat tapi ini kebaikan harus kita usahakan. Ramaikan dengan zikir Allah. Tawassul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Macam-macam lah. Wa illa apabila kok tidak diramaikan dengan takwa terlebih dahulu, zikirnya hanya seperti tawon yang gembrengeng, tidak akan meresap dan tidak akan mempengaruhi kejiwaan. Kalau masih kotor hatinya dengan nafsu, zikir ya tetap tidak bisa mempengaruhi. Makanya kalau sudah zikir, masukkan ke dalam hati, tembuskan ke dalam hati. Bahkan kalau bisa dari dalam, dari nurani, dari hati yang paling dalam keluar. Senengamu zikir apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Jangan hanya seperti tawon yang gembrengeng. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hanya di lambenya saja, hanya di bibirnya saja. Tidak berpengaruh, belas itu. Apa? Dalamnya kosong. Tidak ada kekuatan belas.
Yakun adzikru hadisan nafs. Kalau hanya di luar saja, maka zikir hanya dongeng, tidak ada kekuatan sama sekali di dalam hati. Tidak ada kekuatan sama. Jadi tancapkan ke dalam hati supaya menjadi kekuatan. Ya dah, Hamud. Kalau zikir jangan hanya seperti geremengeng dongeng, tapi tancapkan ke dalam hati. Masukkan ke dalam hati. Cengkerapkan ke dalam hati. Kalau bisa keluarkan dari hati. Keluarkan dari hati. Sehingga akan menjadi semua anggota badan berzikir. Semua berzikir. Hu Allah. Hu Allah, hu Allah, 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 semua dari luar akan menjadi kekuatan yang menjadikan setan tidak berdaya ketika kita sudah punya kekuatan zikir. Tapi kalau tidak bisa, tidak ada kekuatan zikirnya dalam hati, maka layat fa'usultonas syaitan, tidak bisa menolak kekuatan setan. Tapi kalau zikirnya sudah menjadi kekuatan, setan tidak punya kekuatan. Tapi kalau zikirnya tidak ada kekuatan, maka tidak bisa menolak kekuatan setan. Wah, ngaji kayak gitu nih, masya Allah. Sewidik, zikir itu udah jadikan kekuatan setan. Oh, ayo dulin, ayo ayo nyolong, ayo rokokan. Allah, Allah, Allah. Guys, sampai kuat. Qala ta'ala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ibatum minasy syaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang yang sudah diresapi dengan takwa, hatinya takwa, takut Allah, melihat Allah, merasa kehadiran Allah. Ketika tersentuh dari setan, ketika tergoda setan, mereka seketika ingat dan mereka sadar. Ya berarti ndelok ini biasa. Ya wajar-wajar saja manusia kadang tergoda sidik, tapi segera ingat, minimal ini orang yang takwa. Tandanya ini, ketika tergoda, ketika hampir melenceng sedikit, dia segera sadar, dia segera ingat, dia segera ingat Allah, zikir. Astagfirullahaladzim. Orang malah di bulan baleni, orang malah dina enak. Oh ya itu ragenah itu. Ya mereka sadar, mereka segera zikir kepada Allah, mereka tahu dan segera kembali. Bahkan setan itu nate wegel. Kenapa? Taubatnya orang yang digoda setan apabila orang tadi punya takwa itu lebih banyak pahalanya daripada dosanya. Apa rek? Tobatnya orang yang digoda setan apabila dia punya takwa itu lebih banyak pahala tobatnya daripada dosanya. Kelingan terus pada dosanya, ingat terus nang dosanya. Oh ya Allah, oh, kemungkinan sudah diampuni oleh Allah, tapi dia masih tobat. Nah, itu setan sing semremet, setan sing gaweding, setan sing gak seweneng, digoda sedikit tobatnya malah gawede. Ya Allah, 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 ya Allah. Khassasa bidzalika al-muttaqi, dan itu semua hanya ditertentukan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Takwa, dengan takwa semuanya akan beres. Dengan takwa dunia kita akan gampang, mudah, rezeki kita akan lancar, barokah. Dengan takwa hidup kita di dunia akan enak, damai, bukan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan dengan takwa kita akan selamat pada akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Famasalu syaitan kamasalikal bin jai'in yakrubu minka fa ilam yakun baina yadayka khubzun aw lahmun fa innahu yanzahim bi antaqul lahu. Ngoten sesuk maneh apik iki. Sesuk maneh apik iki. Al-Fatihah.